perbuknya, jadi perdanya memerintahkan perbuknya untuk mengatur itu. Kemudian ada terkait dengan bagaimana kita menghadirkan calon kepala desa yang taat terhadap aturan hukum dan keuangan, sehingga perlu ada bebas temuan, ya. Jadi kemudian dalam rangka bebas temuan itu yang dikeluarkan inspektorat itu ada sanksi yang muncul kalau yang bersangkutan itu ada temuan lalu dikeluarkan bebas temuan. Seperti penetapan beberapa calon dalam satu wilayah desa itu Pak, apakah ditentukan? Kalau misalnya ada calon 5 ya, itu kan tidak mutlak harus dites, mesti ada kriteria-kriteria yang ada nominasinya di situ, nilai-nilai nominasinya ya, misalnya pendidikan biasanya berapa, kemudian pengalamannya dalam pemerintahan nominasinya berapa, itu ada. Nah kalau nominasinya masih sama, total nilainya itu yang baru dilakukan tes tertulis dan wawancara. Terus bagaimana tadi yang disampaikan Pak Yohanes bahwa wewenang itu diberikan sepenuhnya kepada panitia desa? Ya, karena kan panitia desa adalah penyelenggara, jadi segala sesuatunya sebenarnya keputusannya ada di panitia desa. Jadi wewenang PMD. PMD ini kan hanya mengkoordinir aja sebagai penanggung jawab saja untuk melihat apanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lokasi kan. Tetapi yang namanya panitia itu hak mutlak dalam mengambil keputusan. Ketiga Ranperda tadi Pak, setelah mendengar pendapat beberapa fraksi itu, apakah sudah sejak dijatuhkannya Palu itu Pak, apakah sudah memang sah atau belum? Oh iya, karena itu kan sudah melalui kajian dan di dalam setiap pansus itu ada 3 pansus, itu semua perwakilan fraksi yang ada di dalam. Dan apa yang diputuskan di pansus itu sudah disebar dan dikaji lebih dalam lagi di setiap fraksi. Ya, nah, itu sebabnya hari ini fraksi mengambil keputusan. Proses penganggaran pansus dalam hal sampai hari ini dibuatkan Ranperdanya, anggarannya itu kan belum cair, sedangkan saya mendengar tadi sampai ada studi banding. Anggarannya digunakan itu dari mana kalau begitu? Ini kan pansus berlanjut dari tahun lalu, ya. Kita finalisasi sekarang pekerjaannya. Jadi waktu tahun lalu itu kita mengadakan studi banding. Kemudian kalaupun misalnya tadi dana belum cair untuk tahun ini, ya saya pikir itu tidak mengurangi semangat daripada teman-teman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota. Soal Ranperda perumahan dan pemukiman ini Pak, apakah ke depan ada satu kegiatan yang akan mencolok di Mamasan seperti yang kita lihat bahwa akhir-akhir ini kan ada beberapa daerah yang terkena dampak yang signifikan di perumahan-perumahan ini, apakah akan ada rencana ke depan untuk relokasi pemukiman atau bagaimana? Ya kita tidak tahu ya apa yang akan menjadi tindak lanjut dari Perda. Yang jelas Perda tentang perumahan dan pemukiman ini kita mencoba menata lebih baik tentang kawasan-kawasan pemukiman kita. Ya. Kemudian kalau kita sudah menata dengan baik, tentu saja kan daerah-daerah yang rawan longsor yang berpotensi untuk terjadi bencana itu menjadi daerah yang dikesampingkan untuk kawasan pemukiman. Apa yang diharapkan untuk Perda ini Pak sehingga bisa diterapkan dengan baik di masyarakat? Ya harapan kita bahwa setelah kita menyelesaikan Perda ini bisa tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat ya, sehingga pemahaman tentang materi dari Perda ini tidak hanya sampai pada eksekutif dan legislatif saja, tetapi kan ini objeknya adalah masyarakat, sehingga sosialisasi terhadap perda-perda yang ada, bukan saja yang baru kita cetuskan ini, terhadap perda-perda juga kita yang sudah pernah kita cetuskan itu harus tersosialisasi dengan baik di masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham. Yang wajib sosialisasikan itu Pak, apakah dari DPRD saja atau Pak? DPRD, pemerintah daerah, wajib menyelesaikan. Sudah cukup Pak. Terima kasih.